Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf baru bisa record sekarang. Saya akan perkenalkan diri dulu. Saya Fuad Ubedillah Musaki dengan nomor induk mahasiswa atau NIM bisa disebut NBI yaitu 146 23 000056. Di sini saya akan mau presentasikan, bukan presentasi sih, lebih tepatnya itu kayak menjelaskan detail tentang pembuatan web yang dimana terdiri dari CRUD, yang pertama create, terus read to read untuk membaca, create itu membuat, update itu untuk mengupdate yang sudah disediakan, terus D itu delete itu kayak menghapus datanya gitu. Sebelumnya di sini aku mau menjelaskan tentang PDF-nya dulu atau laporannya dulu yang terkandung di dalam laporan, yaitu flowchart, terus berbagai penjelasan secara singkat, tapi nanti saya jelaskan detail di bagian lebih dalam seperti ini contohnya. Nah, di depan ada soft cover atau cover. Judulnya yaitu membuat form pendaftaran berbasis web yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Untuk flowchart sistem secara keseluruhan, yang terutama ada masuk. Nah, di masuk ini ada kolom seperti form pendaftaran. Terus di form pendaftaran ini kayak proses pendaftaran mahasiswa. Nah, kayak proses pendaftaran kayak gitu. Terus setelah proses pendaftar atau mendata, mengisi form pendaftarannya, itu nanti ada pilihan yang dimana itu ada tampilan sama delete. Nah, di dalam tampilan ini itu terdiri dari tampilan data yang sudah didaftarkan atau yang diinput di form pendaftaran ini nih, atau proses daftar. Nah, untuk di pilihan sendiri ada tampil kayak data sistem mahasiswa itu, terus tampilkan data sudah saya jelaskan tadi. Terus di bagian tampilan data itu ada beberapa menu seperti edit data, misalkan misalkan di dalam edit data, di tampilan datanya itu ada edit itu seperti misalkan Anda sudah mengisi form pendaftaran, terus secara tidak sengaja itu kayak ada form yang salah seperti penamaan, alamat, atau NBI. Bisa jadi tanggal lahir, biasanya yang sering itu di tanggal lahir. Nah, setelah edit ini kan ada dua tipe nih. Tipe update data, terus delete data dari database. Seperti itu. Terus untuk update database sendiri, ya seperti yang sebelumnya tadi saya jelaskan di awal. Update database ini ya seperti kayak update data itu otomatis masuk ke dalam database-nya. Jadi database yang lama atau data yang lama yang salah itu sudah diperbarui secara otomatis setelah mengisi form pendaftaran
di update data di kolom update gitu. Terus setelah itu sudah diupdate, itu ada tombol keluar lagi atau tombol menu yang menuju di pusat datanya itu. Kayak apa namanya? Data kalian itu sudah terdaftar di situ. Nah, sebelumnya ini saya jelaskan lagi untuk di proses daftarnya ini. Setelah Anda menyatat nama, habis nama kalau nggak salah itu NBI, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan sebagainya. Itu setelah Anda daftar itu nanti ada kayak macam tulisan seperti data Anda sudah terdaftar atau sudah masuk kayak gitu. Nah, begitupun di update data dan di delete data. Nah, misalkan di delete data ya. Misalkan data yang mau di delete tuh ada kayak misalkan data nama, terus habis itu di delete itu ada peringatan. Dalam artian itu ada sebuah prompt yang dimana itu kayak memastikan kayak benar-benar datanya itu dihapus secara bukan secara permanen, kayak meyakinkan gitu loh. Jadi beneran mau dihapus apa enggak nih, kayak memastikan ke usernya kayak gitu. Nah, itu nanti ada muncul kayak komen, bukan komen prompt, kayak pop up promptnya itu. Begitupun update datanya itu nanti ada juga komen apa pop up promptnya kayak data sudah terupdate, nanti ada juga. Terus di bagian database otomatis berubah karena udah sesuai dengan update data yang di form tadi, form update data seperti itu. Oke, kita langsung aja di selanjutnya di tujuan sistem. Kenapa sih disuruh membuat pendaftaran mahasiswa dalam bentuk CRUD atau CRUD? Di sisi lain, oke, itu sebagai tugas ETS. Nah, seperti ini. Create, mendaftar. Indeks BAP itu seperti codingannya yang kayak file pendaftarnya itu. Terus proses daftar itu kayak habis mengisi kolom indeks itu ada kayak apa memproses datanya gitu. Nah, untuk create itu menampilkan data. Jadi setelah mengisi kolom pertama create itu nanti menampilkan seperti red itu, menampilkan data yang sudah diisi melalui indeks PHP dan proses daftar PHP. Untuk update seperti saya sudah jelaskan di awal kayak gitu kurang lebihnya. Nah, untuk di sini ada tambahan sendiri yaitu restore, mengembalikan data dari trash, pulihkan di file bagian pulihkan PHP. Jadi kan perintahnya kan cuman CRUD ini doang kan. Nah, ini saya ada tambahan lagi kayak restore, mengembalikan data yang sudah dihapus. Jadi kayak gitu. Kayak misalkan nggak sengaja kayak gak hapus datanya, itu bisa dikembalikan. Itu mengembalikannya secara lengkap ya, bukan kayak data yang itu. Jadi misalkan data yang dihapus itu masuk ke kolom sampah, itu nanti bisa dipulihkan lagi kayak begitu. Nah, ini di bagian skema base data atau database. Di bagian ini itu ada create table seperti di SQL itu create table, membuat tabelnya. Terus di bagian ID yang dengan apa namanya uh, indeks INT, terus auto insertion primary key. Kenapa primary key? Primary key karena nama ID atau nomor itu nggak mungkin sama kan, kayak 1 2 3 nggak mungkin 1 1 2 2 nggak mungkin. Terus di bagian nama lengkap ini nama datanya yaitu varchar 255 ini ukurannya. Terus not null ini seperti di primary key ini tidak ada not null. Terus di bagian name atau nama induk mahasiswa di bagian varchar per karakter juga dengan apa namanya ukurannya 50 sama tipe datanya not null. Terus di bagian
email, sama juga indeks datanya itu varchar dengan ukuran 255, terus di tanggal lahir, tipe datanya itu data, kayak kan ya seperti itulah. Anda tahu sendiri kan kayak date itu kayak yang di bagian tanggal lahir kayak gitu. Terus di bawahnya lagi jenis kelamin, di jenis kelamin tipe datanya enum. Ini saya jelaskan lagi, enum L atau P dalam artian itu enum ini di dalam itunya itu ada apa penjelasan lagi, kayak L itu kan laki-laki atau P itu perempuan kayak gitu. Terus tipe datanya default. Terus alamat itu tipe datanya teks, karena kan umumnya alamat kan selalu pakai teks ya. Nah, nggak mungkin pakai kayak share lokasi, nggak mungkin kan namanya data. Terus di bawahnya lagi status hapus, tipe datanya tinggi. Terus indeksnya tinggi, ukurannya 1, tipenya default. Terus create add timestamp default, keren timestamp. Ini semua ini basis datanya atau tipe datanya semua yang ada di sini. Nah, ini taruhnya di mana nanti saya jelaskan lagi. Ini masih awalan, aku jelaskan dulu. Di PDF-nya cara nggak terlalu detail bang, nanti detailnya itu di bagian nanti. Nah, ini di bagian koneksi PHP, di bagian koneksi yang dimana itu untuk menghubungkan database yang telah dibuat ini. Nah, nanti ini dihubungkan ke koneksi yang dimana itu untuk membuat koneksi MySQL menggunakan MySQL Connect. MySQL Connect itu misalkan bisa menggunakan SQLite, SQL Workbench kemungkinan besar bisa. Terus bisa juga menggunakan SQL langsung yang berada di exam, karena di sini menggunakan PHP. Kemungkinan besar pakai exam, karena di materi saya itu menggunakan exam, bukan menggunakan Laragon. Terus di bagian variabelnya menggunakan host, user, password, dan database. Terus catatan singkatnya, jika koneksi gagal dalam artinya koneksi ini itu kurang lengkap ataupun ada yang beberapa kalimat yang kurang, maka file menghentikan eksekusi atau error, biasa disebut kayak gitu. Nah, terus indeks PHP ini kayak shortcut-nya untuk menampilkan form pendaftarannya kayak gitu. Ini banyak, nanti saya jelaskan lagi. Tujuannya untuk menampilkan form pendaftaran. Jadi kayak apa namanya? Nanti yang bagian ngisi-ngisi itu, nah ini shortcut-nya seperti ini. Terus formnya nama lengkap, kayak jenis formnya gitu, nama lengkap, NBI atau NIM, nomor induk mahasiswa sama, terus email, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Untuk action formnya itu menggunakan proses daftar PHP via method post. Nah, proses daftar ini nanti ada filenya sendiri untuk bukan barang ya, dalam artian itu sepaket dengan proses data menggunakan via method post, seperti itu. Untuk UX-nya setelah submit diarahkan tampil PHP oleh proses daftar PHP. Nah, maksudnya diarahkan itu dalam artian setelah mendaftar atau mengisi form yang di form pendaftaran itu, nanti secara otomatis setelah disubmit atau selesai itu diarahkan ke bagian tampil PHP ataupun di bagian deretan datanya kayak gitu. Terus proses daftarnya kayak gini, shortcutnya dikit emang proses daftarnya, karena ini kan buat jalannya untuk menuju ke tampilan. Jadi proses daftar ini sepaket sama di indeks kayak begitu. Nah, tujuannya untuk menerima post dari indeks. Nah, jadi misalkan mari keluar bahasa Jawanya. Habis mengisi form pendaftaran itu secara tidak langsung itu menerima sinyal. Nah, untuk
menerima path dari indeks PHP untuk menyimpan data ke database. Nah, kayak gitu. Jadi ini fungsinya proses ini untuk menyimpan data. Langkahnya include, ini kurang lebihnya ya, kayak singkatnya gitu. Yang ada di sini include koneksi PHP yang di mana ini yang di awal pertama tadi itu koneksi untuk saling menghubungkan satu sama lain jenis filenya, terus dibaca menggunakan post field. Terus yang ketiga buat SQL insert into mahasiswa seperti yang di database di awal tadi itu. Terus yang keempat SQL-nya itu nanti dijalankan nanti atau di query nanti ada apa namanya kayak tombol hijau itu berarti berhasil. Nah, jika sukses redirect ke tampil PHP dengan alert JS, jika gagal tampilan error seperti itu. Terus poin pentingnya saat ini input langsung disisipkan oleh query atau row string rentan SQL injection. Nah, ini di bagian file tampil. Ini CSS-nya. Terus ini shortcode-nya, bukan di bagian CSS ya, kayak di bagian lebih dalamnya. Nah, tujuan itu buat apa? Kayak seperti menampilkan tabel pada mahasiswa, data mahasiswa. Ini aku jelaskan secara ini ya, kayak apa namanya? Secara gamblangnya dulu, nanti ada kodenya itu nanti ada. Terus fiturnya menampilkan data aktif. Nah, menampilkan data aktif itu yang dimana habis di input form pendaftarannya itu nanti muncul di situ data-data aktif yang baru di input. Where itu dimana status hapus sama dengan 0 itu di bagian utama, di bagian utama tampilan kayak gitu. Tadi ada apa namanya status hapus, kayak ada namanya hapus sama update kayak gitu. Menampilkan bagian trash atau sampah untuk data hapus kayak gitu. Menyediakan tombol tautan edit, hapus, pulihkan, dan mungkin tambah data. Nah, di poin 3 ini nanti ada kayak semacam tombol kayak gitu untuk memudahkan pengguna untuk melihat kayak mau ngedit, hapus, atau mau dipulihkan juga, atau mungkin untuk menambahkan data seperti itu. Untuk SQL utama itu menggunakan select ID, nama lengkap yang di atas tadi, name, email, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat from mahasiswa, berstatus hapus sama dengan 0 order by ID dex untuk data aktif. Nah, yang kedua select berstatus hapus sama dengan banding 1 order by ID dex untuk trash, untuk sampah yang dihapus tadi. Nah, aksi pada baris tautan ke edit PHP maksudnya itu yang disambungkan itu disambungkan antara di bagian file edit sama file hapus dan file pulihkan PHP. Nah, jadi file 3 ini saling berhubungan di bagian tampil kayak gitu. Nah, ini bagian menu editnya, di bagian menu edit PHP-nya seperti ini. Ini contoh gamblangnya seperti ini, gambar shortcut-nya. Untuk tujuan sendiri menampilkan from edit, mengambil data berdasarkan ID get atau yang sudah diinput yang ditampil data tadi. Nah, jika ada kesalahan bisa diedit seperti biasa yang sering ada kesalahan itu di bagian date-nya atau di bagian tanggal lahir sama di bagian alamat, itu sering banget. Nah, langkah yang pertama maksudnya itu langkah yang terjelaskan di dalam update ya. Itu seperti ambil ID dari get itu tadi, yang ID yang di atas, terus di query-nya select from mahasiswa, ID sama dengan ID isi value from dengan data yang diambil. Jadi ngambil datanya yang untuk diupdate itu dari data yang awal yang berada di tampilan itu tadi, terus from action ke proses update. Nah, maksudnya itu dari proses pengupdatean itu melalui via post, dalam artian itu kayak koneksinya itu. Nah, untuk poin perhatikan ini tidak ada pemeriksaan kepemilikan atau validasi ID lebih lanjut. Nah, ini untuk proses update PHP-nya. Ini semacam kayak koneksinya gitu. Tujuannya, nah ini saling berhubungan ke sama yang ini from edit. Ini jaring apa namanya?
bisa dibilang itu kayak koneksinya update. Nah, tujuannya untuk menerima post dari edit PHP dan mengupdate record. Nah, seperti yang di atas tadi, jadi fungsinya proses update PHP ini tuh menjembatani untuk update kayak namanya from update-nya gitu. Jadi kayak koneksinya lah. Langkahnya yaitu include koneksi PHP. Terus di nomor 2 baca from field termasuk ID juga. Terus yang ketiga itu query update mahasiswa. Nah, query update ini seperti kayak datanya itu. Query-nya kan kayak semacam hasil datanya itu. Nomor 4, jika berhasil redirect ke tampil PHP. Nah, jika sudah di-update semuanya itu kembali ke tampilan PHP yang menggunakan data yang sudah di-update. Seperti itu. Secara otomatis database-nya ikut terubah. Nah, poin ketiganya isu keamanan seperti proses daftar PHP input disisipkan langsung ke SQL Raw. Nah, seperti tadi secara otomatis itu langsung ke database-nya, ke SQL-nya. Terus yang berikutnya di bagian hapus PHP, tujuannya mengimplementasi soft delete. Jadi bagian hapus PHP ini untuk menghapus data yang sudah tidak digunakan, tapi secara aman. Dalam artian itu nanti bisa di backup. Nah, ini nanti ada lanjutannya sendiri. Nah, tujuannya sendiri yaitu mengimplementasi soft delete. Jadi nggak langsung hapus, datanya langsung hilang, nggak. Nanti ada lagi di bawah. Nah, itu langkahnya ambil ID. Jadi ambil namanya itu ID-nya itu NBI-nya. Itu nanti ada tulisannya hapus, itu nanti dihapus. Query untuk query-nya update mahasiswa set status hapus, error ID sama dengan tombol logo ini, habis itu ID. Nah, setelah dihapus nanti ada kayak peringatan pop up. Nah, setelah deal kayak apa namanya, data ini mau aku hapus nih, misal udah deal. Nah, nanti kembali ke bagian tampil PHP. Secara otomatis datanya yang sudah ada di tampil itu otomatis hilang, tapi nggak langsung hilang. Nanti ada lagi setelah ini. Nah, nanti kita berubah dengan ini. Kita lanjut ke ini dulu, fokus ke ini. Untuk poin kita redirect ke tampilan PHP. Jadi kembali ke tampilan awal, ke tampilan data-data mahasiswa. Terus catatan, tidak ada konfirmasi server set atau mengandalkan JS confirm di tampilan. Ini bukan kayak membuat Kotlin gitu sih. Cuman sederhananya gitulah. Terus di bagian pulihkan PHP. Nah, tujuannya sendiri untuk ini kan saling berhubungan nih. Jadi yang Pilates itu hanya menghapus data tapi secara aman. Jadi nggak langsung hilang datanya, nggak. Kenapa bisa gitu? Karena maksudnya nanti ke file ini pulihkan ini. Nah, ini termasuk fitur tambahan karena yang diminta itu hanya carude create update create read update delete. Nah, ini pulihkan ini tambahan sendirilah. Tujuan untuk mengembalikan data dari sampah. Jadi misalkan data yang dihapus nih, itu nggak langsung hilang. Itu masuk ke tampilan pulihkan, itu nanti ada lagi kayak data yang dihapus itu mana aja, nanti bisa dipulihkan. Nah, nanti ada peringatan juga di bagian tampil data itu kan ada dua tipe nih. Ini data yang ada, ini data yang sudah dihapus. Nah, yang data sudah dihapus ini ada tombol yang dimana itu yang mau dipulihkan kayak gitu. Nah, tujuan mengembalikan dari trace atau restore. Langkahnya sama, ambil ID yang sudah dihapus tadi, ada nanti di bawah. Terus untuk query-nya di bagian update mahasiswa, set status hapus. Terus sama dengan malware ID sama dengan ID. Nah, setelah semuanya selesai mau dipulihkan datanya, nanti kembali lagi ke tampilan PHP seperti itu. Hasilnya seperti ini. Ini di bagian form pendaftarannya seperti ini. Nanti lebih jelasnya nanti saya buka sendiri lah. Ini tampilan kasarannya seperti ini.
Ini untuk form pendaftarnya. Nanti ini sudah diisi dulu semua. Ini nanti ada apa? Daftar sekarang. Nah, di tombol daftar sekarang ini di bawahnya ini ada lagi nih untuk lihat datanya itu. Seperti itu. Nah, setelah didaftarkan nanti ada tombol kayak gini. Nah, data mahasiswa sudah terdaftar kayak gitu. Nah, ini yang aku tadi mau jelaskan. Di sini kayak data pendaftaran mahasiswa. Nah, ini kan data yang aktif. Nah, ini kan data yang aktif nih. Nah, terus ini kan ada dua tombol nih, edit sama post. Nah, misalnya nanti diedit itu semacam update lah. Edit itu kayak update gitu. Nah, nanti ada memunculkan ini semua yang mau diedit di barisan ini. Nah, ini tampilan hapusnya. Jadi misalkan mau sorry. Nah, ini mau misalkan ini data ini mau dihapus nih. Tuh, ada peringatan. Yakin ingin menghapus data ini. Nah, seperti itu. Tadi ada peringatan pop up seperti itu. Nanti kita contohkan lah. Nah, terus setelah itu data berhasil dihapus di soft delete. Nah, Anda dapat melihat di tampilan. Nah, seperti ini. Ini kan data yang masih aktif dan di bawah ini data yang sudah dihapus. Nah, data yang sudah dihapus ini nggak langsung hilang. Jadi datanya itu masih ada, cuman nggak terdaftar ke sini. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, terus jika misalkan nih aku mau cari dataku yang mau yang sudah dihapus mau dipulihkan dong, misalnya kayak gitu. Misalkan di suatu kayak instansi lah, semacam kayak puskesmas seperti itu. Kan data-data Anda yang lama itu kan otomatis kan dihapus kan biar nggak memenuhi data yang aktif. Nah, di file penghapus ini itu misal suatu saat itu mau dicari lagi itu masih bisa dipulihkan. Jadi nggak langsung hilang, arah asalnya nggak ada, nggak kayak gitu. Ini termasuk fitur tambahan sih. Nah, ini kan yang mau dipulihkan nih. Nah, ini jika dipulihkan. Yakin ingin memulihkan data ini. Nah, data yang ini kan misal mau dipulihkan nih. Ada tombol pop-up seperti ini. Jadi kayak meyakinkan bahwa benar nggak data yang dipulihkan atau yang mau diaktifkan kembali itu data yang ini. Kayak memastikan gitu, memvalidasinya. Nah, jika diklik OK, itu nanti muncul kayak gini, pop-up gini. Data berhasil dipulihkan seperti itu. Nah, otomatis data yang dihapus sudah kosong naik lagi ke data yang aktif. Jadi data yang tidak aktif itu kan bisa dihapus nih. Itu nggak langsung hilang datanya. Jadi masih ada gitu. Cuman nggak kepake. Biar ngurangin kayak biar nggak apa namanya nggak bingung gitu. Kan nggak mungkin dong di suatu kayak puskesmas klinik itu kan nggak mungkin kayak apa semua data kan ada semua pasti yang nggak kepake dihapus. Nah, kayak gitu kurang lebihnya. Nah, sudah selesai. Kita langsung aja ke bagian ini lebih lanjut, lebih dalam. Sebenarnya kita cari dulu di exam karena ini termasuk poin pentingnya juga. Karena kalau tidak ada ini tidak bisa mengoperasikannya seperti itu. Kita start di bagian Apache, terus di bagian MySQL. Nah, perlu digarisbawahi ini sangat penting apabila di salah satu ini error atau nggak berjalan seperti ini itu nggak bakalan bisa untuk menjalankan file yang sudah dibuat ataupun yang sudah di apa namanya file Carudia dating itu nggak bisa dijalankan apabila salah satu ini error. Nah, Apache sendiri ini untuk koneksinya localhost untuk menampilkan file PHP yang mau dijalankan. Nah, fungsinya MySQL sendiri ini untuk datanya, untuk database-nya. Jadi dua ini harus aktif ataupun harus hijau jalan. Kalau merah nanti ada tampilannya di sini kayak bawah, kayak merah gitu error. Seperti itu. Nah, terhubung ini sudah aktif semua. Kita klik ini.
Nah, kita tambah ini, kita coba. Nah, sebelumnya kita lihat file dulu ya. Kita lihat filenya dulu, kita isi seperti biasa biasanya kan di exam nih. Nah, untuk di file ini bebas. Biasanya kan ada yang C, ada yang pakai yang data di itu bebas. Tergantung kalian nyimpennya di mana. Kalau aku di ini assersi di C bukan yang di D. Nah, kita lihat, kita cari yang di bagian htdocs. Htdocs. Terus, nah ini kan banyak nih. Kita cari di bagian pendaftaran mahasiswa ini. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini. Kita tampilkan dulu ya, nanti kita bahas satu-satu codingannya. Oke, kita klik ini, kita klik dulu. Nah, untuk cara ngekliknya juga itu nggak sembarangan. Kita klik localhost, kita pelan-pelan belajar localhost. Nah, ini kan from mahasiswa ini kan jenis datanya kalian simpen di mana. Misalkan data aku namanya ini pendaftaran ini mahasiswa. Nah, kita cari sesuai nama ini. Jangan yang lain. Kalau yang lain masuknya ke sini. Kita cari yang ini pendaftaran. Sorry. Nah, kita cari bukan di sini ya. Kita cari. Nah, kan aku kan udah pernah login ya. Jadi diklik gini aja langsung muncul karena sesuai yang di sini. Tuh. Di filenya kan nama filenya kan pendaftaran mahasiswa. Nah, nyimpennya itu harus di htdocs. Kalau nggak di htdocs itu lebih ribet. Lebih enaknya tuh di exam di htdocs nanti baru buat filenya atau folder lagi. Biar lebih mudah lah. Nah, seperti itu. Nah, kita udah klik ini, kita klik. Nah, from pendaftaran mahasiswa yang seperti ini, yang awal tadi kita jelaskan secara pelan-pelan. Sebenarnya itu kan tugasnya itu kan 1 jam ya. Itu kan seharusnya kan buat live coding ya, kayak live cara pembuatnya juga. Nah, terhubung bapak dosennya ini ngasih tugasnya itu sudah baru dikasih tugasnya. Nah, sebelum dikasih tugasnya itu di Hamin 2 minggu itu sudah dikasih tahu kalau disuruh buat form pendaftaran seperti itu. Nah, jadinya proyek saya sudah jadi. Di sini saya akan mau menjelaskan saja lebih detailnya itu kayak gimana 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 kayak gitu. Biar nggak gamblang. Seperti itulah kurang lebihnya kayak gitu. Nah, misalkan ini kita kasih contoh. Bisa kasih contoh nama, terus NBI-nya. Untuk NBI ini bebas, yang penting jumlahnya 10. Kenapa nanti saya jelaskan lagi di codingannya. 14, sorry. Kayak 2, 3, 4, 5, 7, 6, 9, 8. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, terus 01. Nah, untuk email itu emailnya bebas. Tapi kan ini kan hanya percobaan ya, itu emailnya bebas. Cuman kalau udah dibentuk dalam suatu web benar-benar itu web kayak online itu harus menggunakan email asli. Karena itu nanti ada validasinya untuk menerima email untuk menuju ke ponsel atau ke akun. Berhubung ini cuman sederhananya aja, jadi untuk email itu terserah. Misalkan kita ambil sesuai nama aja lah. Lebih gampangnya kan seperti itu untuk akun. Oke. Kita ini acak ya, ambilnya kan kita ambil di username nih. Nah, misal kita acak. Nah, untuk tanggal lahir itu bisa manual kayak gini. Bisa juga kalau mau lebih simpel diklik ini. Nah, kita cari sesuai tahun kalian masing-masing. Misalkan tahun, tapi ini harus jujur ya, maksudnya harus sesuai dengan tahun lahir Anda.
misalkan di sini bulan September di tanggal 5 misal. Nah otomatis kan udah kayak gini nih. Terus jenis kelaminnya ini bisa diklik ini juga. Seharusnya ada tambahan kayak apa namanya, kan ada laki-laki perempuan terus ditambah lagi kayak transgender kayak gitu kan. Terus alamatnya ini bebas, misalkan alamatnya di Surabaya misal kayak gini. Oke, kita klik daftar sekarang. Tuh, ada pop up yang dimana itu mengidentifikasi bahwa data mahasiswa itu berhasil didaftarkan. Nah, kita klik OK. Nah, datanya kan muncul. Nah, sesuai aturannya itu kan datanya kan harus 15. Nah, di sini masih ada 6 nih. Masih ada 6. Kita tambahin lagi lah. Sampai 15 data atau 15 kolom. Kita tambah lagi, misal sorry. Nah, di sini kan ada 2 nih. Ada tambah dan lihat data mahasiswa yang sudah terdaftar. Nah, kita klik tambah daftar baru. Sebelumnya kita teliti dulu data mana, takut jangan ada double datanya. Kalau yang double itu error. Terus ada oke, damar kita lihat lagi. Kita menggunakan nama siapa ya? File. Name-nya bebas, intinya 10 angka. Misalkan 55 32 berapa ini? 1 2 3 4 8 12. Benar kan? 1 2 3 4 5. Emailnya ini aku ngacak ya. Tuh, ada peringatan itu. Please include. Nah, ini kan disarankan nih, bisa disarankan juga nih. Nah, novel. Coba pakai nama ini ya. Kayak langsung aja lah. Misalkan 23 nih. Nah, kita klik, kita coba menggunakan metode ini ya. Nah, tahunnya misalkan tahun 2000. Terus ini bulan. Coba kita ngetik bulan 10. Tanggalnya tanggal berapa, kita menggunakan tanggal 7 lah. Kita klik laki-laki karena nama novel itu kan nggak mungkin perempuan. Nama laki-laki, terus alamatnya misalkan di wilayah Mojokerto. Kita daftarkan sekarang. Nah, daftarkan ini kan masih 7 nih. Mojokerto. Oke. Mohon maaf karena lagi musim flu banget. Terus data berikutnya yaitu ini namanya, name-nya bebas. 132 46 798 0 1 2 3 5 10. Tuh, ada peringatan tuh. Please include add atau yang. Nah, kalau nggak gitu ini nggak bisa jalan ataupun error. Tadi ada peringatannya kayak gitu. Kayak semacam email asli gitu loh. Nah, 30. Sebenarnya bisa panjang. Misalkan Cahyo. Siapa ya namanya? Misalnya gini deh. Gini ya. 30. gmail.com. Untuk datanya kita menggunakan berapa nanti nih? 2000 tadi udah belum ya? 998 lah. Sorry.
8, bulannya 2, tanggal 2. Klik laki-laki, alamat lengkapnya Jombang. Nah, setelah udah, kita klik daftar sekarang. Seperti tadi, kita mahasiswa, kita isi dulu sampai 15. Masih 8. Siapa lagi ya, anjir? Nah, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 2, 3, kosong. Nggak harus kosong sih. Ini. Ini. Oh iya, sorry. Masih 11 ya. Tambah lagi siapa ya? Udah. Sorry.
lebih simpelnya biar kayak gini dah. Biar cepet, karena yang diminta itu datanya harus 15. Habis itu siapa lagi ya? Nah, siapa anjir? Gini aja lah. Tanggal 4 7 di Malang. Terus yang tinggal terakhir nih. Terus sorry. Sorry. Tanggal 1992 Jakarta Utara. Nah, ini kan udah 15 data nih, misal nih. Nah, ini kan ada 15 data, coba kita edit ya. Salah satu kita edit. Di bagian edit, misalnya ini di bagian ini salah, kita misalkan jadi perempuan nih. Simpan perubahan. Tuh, data mahasiswa berhasil diperbarui. Jadi, secara otomatis itu langsung berubah ke database-nya. Jadi, database-nya itu berubah mengikuti ini. Kurang lebih kayak begitu. Tuh, sudah berubah. Yang jenis kelaminnya awalnya laki-laki jadi perempuan. Misalkan yang kita hapus di bagian ini. Kita hapus. Ini ada perkataan yakin ini menghapus data ini. Soft delete dalam artian itu datanya masih ada, cuman disingkirkan terlebih dahulu biar tidak mengganggu data yang lain. Biar nggak bingung gitu loh untuk mencari datanya. Oke, kita delete. Nah, Anda dapat memulihkannya. Jadi suatu saat misalkan data ini masih dibutuhkan lagi, itu masih ada, nggak hilang secara entah kemana, itu nggak, masih ada datanya, cuman posisinya itu di file sampah atau yang dihapus atau seperti ini. Misalkan yang dihapus mungkin lebih dari satu lah ya, biar dipastikan aman. Kita hapus, oke. 3 cukup mungkin ya. Oke. Nah, kita coba nih, kita pulihkan semuanya nih. Nah, yakin ingin memulihkan data ini. Nah, jadi ada kepastian atau validasinya. Yakin ingin memulihkan atau mengaktifkan kembali data ini yang sudah awalnya dihapus atau disingkirkan. Yang data yang nggak kepake awalnya itu mau dipakai lagi atau mau diaktifkan kembali. Kita coba klik OK ya. Tadi yang namanya Oke, data berhasil dipulihkan. Nah, jadi kayak memverifikasi kayak gitu. Ya, tuh ada kan yang tadi awalnya di sampah, data dihapus, udah gak masuk ke data yang aktif. Kita coba pulihkan lagi juga nih, yang 3 ini. Data berhasil dipulihkan, oke. Oke, tuh.
Nah, sebenarnya fitur yang ini tuh ini nggak ada di tugas. Tugasnya kan cuman menambahkan data, menampilkan data, terus edit data, atau memperbarui update itu tadi, dan menghapus data. Itu sesuai dengan perintahnya CRUD. Nah, aku kasih fitur tambahan seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke versi shortcutnya. Kita buka ke file tadi. Kita buka yang ini. Kita buka ke mana dulu nih? Ke koneksi ya. Nah, kita buka ke koneksi. Nah, untuk PHP host ini lokal hostnya. Ini source lokal hostnya. Nah, user ini pengguna lebih aman itu di root, dalam artian itu kayak posisi awal yang ada di PHP. Jadi nggak aku otak-atik, terus pas biarkan gini. Nah, DP ini database DP pendaftaran. Oh iya, lupa, aku mau ngejelasin kenapa langsung ke sini ya. Sorry, sebelumnya aku lupa. Kita coba ke klik ini, kita klik mana ya, admin database-nya, atau enggak ke sini aja deh, ke localhost-nya aja deh. Nah, PHP admin. Sorry, nge-lag banget anjir. Tuh, kita ke DB database. Nah, kita lihat tadi ya, ini di DB pendaftaran. Kita klik di DB pendaftaran nih. Tuh. Tuh. DB pendaftaran mahasiswa. Tuh, kurang lebihnya seperti ini. Ini itu bisa manual, dibuat seperti kayak apa? Menambahkan data. Nah, create at index 1 bisa pakai sini, bisa juga lewat SQL. Nah, yang di sini tuh. Ini menunjukkan data ini tuh sudah berhasil tuh, sudah ada insert, update, delete. Nah, sebelumnya aku memasukkan data yang ini itu melalui SQL yang ada di exam langsung. Jadi nggak menggunakan SQL Progband ataupun SQLite ataupun SQL yang biasa tuh. Ini bentuk skemanya dari database-nya yang berjalannya web tadi seperti itu. Ini database-nya seperti ini kurang lebihnya itu. Oke, kita sorry. Nah, kita lanjut ke sini. Tuh. Datanya kan udah masuk tuh. Tuh. Secara otomatis data yang tadi dirubah ini itu udah tuh. Sudah seperti itu. Ini datanya nih. Sesuai sama data yang di sini. Begitu. Tuh. Windy Sulistyo berubah jadi perempuan. Tadi kan laki-laki tuh. Udah kita edit menjadi perempuan. Otomatis secara otomatis datanya itu berubah menjadi perempuan juga. Jadi nggak perlu dua kali. Nah, fungsinya DB ini itu database. Untuk memanggil database-nya, untuk mengaktifkan database-nya, sehingga bisa dapat digunakan database tersebut untuk menggunakan koneksi berikutnya. Ini koneksi MySQL Connect. Nah, koneksinya ini untuk MySQL Connect ini untuk mengaktifkan SQL, istilahnya memanggil lah, menghostingnya. Nah, koneksi. Apabila koneksi gagal, nah jika koneksinya MySQL-nya nggak connect ataupun belum dipanggil itu maka error. Kurang lebih seperti ini yang ada di bagian menu koneksi PHP-nya. Kita lanjut di bagian sorry banget. Tunggu banget ini. Nah, habis ke koneksi kita langsung ke indeks. Cari kita cek dulu. Takutnya ada nggak jalan kan? Takutnya nggak jalan.
Oke, masih jalan ya. Kita lanjut ke indeks. Nah, ini di bagian codingannya yang indeks ataupun yang ini yang bisa menampilkan, aduh sorry ngelag banget. Di bagian koneksinya ini. Nah, ini tampilan ini semua ini codingannya di sini semua nih, mulai dari CSS-nya. Nah, from pendaftaran mahasiswa tuh sama kan? Tuh. Ini CSS-nya. Nah, misalkan ini salah satu dirubah, ini harus mengubah semuanya. Nah, lebih baiknya nggak usah dirubah ya Pak. Dan ini kalau dirubah ini harus mengubah ke CSS berikutnya supaya untuk apa menstabilkan ini kolom yang ini tuh seperti itu. Ini codingnya di sini. Terus ini CSS-nya tuh. Ini input yang dimana ini untuk mengisi teks email dan tanggal lahir seperti itu. Nah, ini untuk konten class container from pendaftaran mahasiswa. Jadi yang ini. Nah, kontainer ini judulnya ini loh kontainer itu. Sorry, aduh, slider. Sorry. Nah, terus di bagian class card ini data pribadi. Jadi data pribadi, aduh. Nah, data pribadi ini yang ini. Ini termasuk ini data pribadi kalian. Seperti itu. Nah, data pribadi terus dari div class from group nama lengkap. Ini label ini nama. Terus input ini untuk mengisi teksnya nama lengkap. Tuh. Contohnya tadi kan Budi ini kayak gini kan. Ini aduh. Sorry ya. Ini sebagai tuh contohnya tuh. Tuh sebagai contoh. Nah, terus setelah ini selesai, ini meskipun dirubah ini nggak ngaruh, soalnya buat contoh doang. Buat contoh, jadi nggak ngaruh. Terus di div class ini from graph ini untuk name. Untuk yang ini nih, name yang ini nih tuh. Ini untuk name. Terus ini untuk email. Kodenya untuk email seperti ini, email ID, terus name, email, plus color, contoh kampus, kurang lebihnya sama aja sih, sama aja yang kayak di atas atas ini. Cuman yang bedanya ini di bagian tanggal lahir menggunakan tipe date. Nah, kenapa ID kan nggak mungkin kan tanggal lahir menggunakan varchar, mungkin pasti menggunakan ID karena berbentuk angka. Dan itu pun nggak mungkin sama toh, makanya menggunakan ID. Untuk name, request, untuk class, ini contohnya format akan otomatis dihandle oleh browser. Nah, seperti itu. Nah, untuk di bagian jenis kelamin, nah, from laki-laki kayak radio ini semacam inilah ya untuk mengaktifkan ini. Kayak aduh, kayak ya yang di bintang-bintang ini kan harus di sini, penting ini soalnya. Nah, seperti itu. From group alamat sama yang seperti di atas. Codingannya simple emang, karena ini kan buat sederhana doang. Meskipun ini tugas ITS, cuma sederhananya seperti itu. Kecuali kalau udah project dalam kerja baru beda lagi. Ini cuma sederhana doang. Nah, ini untuk submit. Nah, setelah kita selesai mengisi semuanya ini ada button atau tombol tipe submit. Klik kayak submit itu kayak keluar. Nah, otomatis sudah terdaftar. Data sudah terdaftar sekarang. Nah, setelah itu, nah, ref ini untuk koneksi untuk tampil PHP. Ini nanti berhubungan ke file PHP-nya yang di bagian tampil. Nah, ini kan yang tampil tuh. Tuh. Lihat data mahasiswa seperti itu. Nah, kita lihat ke link tampil ya. Kita lihat ke link tampil. Mana ini tampil? Nah, ini sorry. Nggak kelihatan udah malam saya. Tuh. Nah,
include koneksi PHP, karena kalau nggak dipakai koneksi itu nggak bakalan bisa. Ini koneksi ini untuk saling berhubungan. Tuh, tuh. Ini koneksi TP HTML, lang ID, with page, ini CSS-nya simple. Ini kayak sampah yang tadi yang salah itu, yang gaya apa kalian nggak guna. Tuh, tuh, ref, index PHP. Jadi kayak saling berhubungan kayak gitu. Jadi habis input ke apa file from itunya itu langsung ke ini ke form tampilnya tuh ada tulisan tambah tambah mahasiswa seperti itu. Ini kayak kayak semacam head ini kayak apa namanya nama variabelnya. Terus sorry agak dekat soalnya sebenarnya silinder jadi nggak terlalu kelihatan kayak gitu. Terus SQL aktifnya itu seperti ini. SQL aktif ini database-nya yang kita panggil. Nah, seperti ID nama lengkap dan lain-lain ini kita panggil semuanya. Terus kita menggunakan host result aktif di MySQL query. Jadi kita panggilnya itu di sini. Mana tadi? Alamat. Nah, yang di sini di SQL ini. Sebelumnya kan aku udah masukin tuh yang di ini tuh udah aku masukin ke sini. Makanya bisa jadi kayak gini. Kalau nggak dimasukin itu nggak mungkin datanya ke data kayak di sini nggak mungkin. Ini hapus saja lah, nggak terlalu guna kan. Nah jadi seperti itu. Terus total kolomnya ini kan 8, kayak kayak nama nih ini kan totalnya kan 8 nih. Terus MySQL, nah HTML row ini kayak koneksinya lah, koneksi SQL tuh SQL Sock. Jadi kayak apa namanya secara otomatis itu memanggil semua nama lengkap untuk mengaktifkannya ke eh, kayak webnya gitu. Oh, ada peringatannya kan di bagian hapus row ID karena kita panggilnya di ID ya. ID kan di bagian jenis ininya kan. Di sini kita balik lagi nih. Sorry, kita lihat di bagian nih ID-nya di bagian nomor kayak gini. Tuh, ID-nya nggak mungkin keliru kan karena ID ini kan sifatnya kan nggak mungkin sama, pasti berkelanjutan kayak gitu. Tuh, style ini tidak ada masalah yang aktif, ini kayak ngerespon total kolom kayak yang tidak ada data yang aktif yang sudah dihapus yang kayak gini. Ini masuknya ke sini. Mana sih alamat? Di sini nih tuh kolom ini masih ada lagi nih di bagian file ini kelas sampahnya nih belum kelar nih. Ini kan yang di ini yang data aktif ini di sini. Ini di bagian data yang sudah dihapus. Jadi nggak dihapus secara permanen, datanya masih ada, cuma disingkirkan ke bagian file sampah. Jadi suatu saat kalau dibutuhkan lagi sesuai yang saya jelaskan di awal itu masih ada datanya kayak gitu. Nah, ini query-nya kita panggil sama select seperti yang di atas tadi. Tuh, kita panggil sama juga select di MySQL query-nya, kita panggil di query-nya di sini. Mana tadi? Nah, kita panggil query-nya di sini. Di Nah, ini ada query-nya nih, tuh. Tuh, ini nama udah kan, tuh. Jadi kayak gitu, kita panggil semuanya di MySQL query. Setelah sudah, kita di if MySQL number rows. Jadi kayak kita manggil semuanya row sampah. Nah, jadi kan sama yang kayak ini. Nah, kita panggil semuanya di sini. Yang mana ini di versi sampahnya. Tuh, kurang lebihnya kayak begitu. Terus setelah selesai ini kan di bagian file tampil nih. Masih ada lagi, nggak di bagian file tampil. Kita ke bagian proses daftar ya. Di bagian proses daftar tuh. Tetap
menggunakan include koneksi karena ini sangat penting. Ini menghubungkan semuanya kecuali di indeks. Indeks ini kan awal. Jadi indeks ini secara otomatis ini mengikutin koneksi ini mengikuti indeks. Jadi kayak berkelanjutan gitu. Ini sebagai induknya, terus yang di sini tuh harus membutuhkan ini untuk menghubungkan satu sama lain. Begitu. Ini di koneksi PHP-nya, di iset post daftar. Ini kayak yang sama yang seperti di awal. Data yang kayak ini dipanggil semuanya, ditaruh ke sini. Setelah sudah SQL insert into, ini kan yang tadi yang di SQL-nya tuh kurang lebih kayak gini. Pokoknya itu yang di poinnya di sini deh. Ini kalau ini mau ada yang kurang itu nggak mungkin jalan kayak begitu sih. Tuh di MySQL jika SQL-nya salah memanggil, maka MySQL ini error koneksinya jika salah. Jadi harus benar-benar detail banget di bagian database-nya kayak gitu. Terus setelah di bagian proses data, kita cek di bagian kan udah tampil tadi sebenarnya sih alurnya kayak gini, indeks, habis itu koneksi, indeks, tampil, proses daftar. Nah coba ke mana ya, proses ini dulu ya, proses update atau edit dulu ya, edit. Nah ini di bagian edit nih. Tuh, sama masih menggunakan koneksi karena ini untuk menjembatani ini semua. Ini semua butuh koneksi PHP. Karena ini yang sangat penting ini. Kecuali ini kan yang pertama nih. Nah, untuk menghubungkan ini semua untuk menjadi sejalan kayak ini kita butuh koneksinya. Kayak gitu. Nah, tuh location di bagian tampil PHP di bagian sini. Tuh. Di header ini lokasinya mau diarahin kemana. Misalkan kita mau arahin ke bagian tampil, kita gunakan tampil PHP untuk memanggil bukan memanggil sih, kayak ibaratnya gini deh logikanya. Misal kita nih butuh untuk menerima data, kan ini kan untuk di bagian edit nih. Kalau kita nggak membutuhkan file tampil, bagaimana kita menampilkan data yang sudah diedit? Nah, maka dari itu kita membutuhkan untuk header location tampil edit untuk menampilkan data yang sudah diedit kayak gitu. Jadi koneksi ini sama ini sangat penting. Ini bagian select. Setelah sudah ya sama seperti yang di awal sih, nggak ada yang beda. Terus ini mungkin ini di bagian echo-nya nih, script data tidak temukan, dalam artian itu jika di bagian editnya ini maksudnya ini datanya ini nggak ditemukan ini, maka tampilannya itu bakal error kayak gitu. Di close ini CSS-nya simple banget. Nah ini di bagian code-nya nih ya kurang lebih sama sih, sama yang kayak di indeks ini, kayak main copy paste aja nih. Misalkan nih di bagian PHP echo data nih, nah ini untuk di bagian proses update ini value-nya ini menggunakan PHP echo data. Nah ini sebagai patokan. Nah terus di bagian nama lengkapnya ini mengikuti ini karena ini ID. Nah makanya harus menamakan echo terminal scalar sama seperti yang di indeks, sama seperti di indeks menggunakannya tuh, menggunakan echo HTML scalar data nama lengkap. Nah sama semua lah pokoknya, yang ya ini tombaknya di sini. Jika tombaknya sudah selesai ya tinggal copy paste aja nih, tinggal ngubah yang ini. Misalkan ini nama lengkap, ini di bagian name sesuai dengan database yang kita udah buat di awal ya. Mungkin yang beda di bagian ini ya, from guru jenis kelamin ini lebih, bukan lebih khusus sih, kayak lebih detailnya di sini di paradigma ini untuk mengumumkan di bagian yang pentingnya. Nah mungkin di bagian sini deh. Nah kayak begini nih tuh, radio jenis kelamin, data dan jenis kelamin.
pokoknya yang di bagian edit ini kayak menampilkan ulang ini deh yang di sini, tapi di bagian kolom edit, makanya kita butuh apa namanya, koneksi ke bagian tampil kayak gitu sih. Tuh, kita update ke simpan perubahan. Nah, ref lagi kita masukkan ke bagian ke tampil PHP. Nah, start displaynya ini CSS nya yang simple. Terus jika sudah, kita lanjut ke ini. Habis edit tadi apa ya, proses, coba kita hapus. Oh, ini hapus, ini simple ya. Sorry, kita buka semuanya deh, kita buka semua proses daftar tuh. Ini di bagian indeks ya, di bagian indeks ini, ininya koneksinya di sini, proses daftar PHP-nya di sini, indeksnya yang di, maksudnya PHP-nya indeks lah di sini. Tetap butuh koneksi sih, tetap butuh koneksi. Ini pokoknya ini nih harus sesuai dengan databasemu yang kamu buat di SQL. Kalau nggak gitu, kalau nggak sama bakalan error, nggak bisa jalan. Di proses update mungkin juga sama tuh, sama juga ini, pokoknya sesuai dengan SQL sih. Tuh, SQL update mahasiswa tuh, echo. Nah, pokoknya sesuai dengan SQL aja. Terus di bagian apa nih, pulihkan kalau nggak hapus tadi belum ya. Nah, ini di bagian hapus, tetap menggunakan koneksi ID. Di ini juga kalau nggak salah di bagian edit menggunakan ini juga masih menggunakan koneksi PHP, ini juga koneksi, pokoknya koneksi ini penting sih, jadi harus diperhatikan banget. Terus di bagian ini, di bagian hapus, di tetap menggunakan SQL, kita panggil, terus kita menggunakan ya kayak ditambahin dikit sih, kita pernah pulihkan ya yang belum ya. Iya, nah ini pulihkan ini ya, pokoknya intinya di sini tuh kita main ini sama, udah itu tok, cuman kita main dua ini, sisanya ini cuman ini doang, kayak apa, koneksinya satu sama lain tuh. Pulihkan hanya ini, update mahasiswa, kita mau di bagian update, di bagian hapus, status hapus, script, kurang lebih kayak begitu ya. Jadi untuk presentasinya hari ini cuman bisa segitu aja. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang lengkap ataupun kata-kata yang kurang mengenakan di hati. Kami, sorry, bukan kami, saya atas nama Fatubedillah Muzaki mengucapkan mohon maaf. Oleh taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, durasinya pas 1 jam 13 menit.